لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد الآل والأصحاب من قد وحد صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد jajar mari sandangane resik tumindake becik bocah cilik jajar mari sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada dun Muhammad qalbi Muhammad bihadaihi nata'abba qalbi Muhammad ya Rabbi salli alaihi بالطير ناح وغرد بالطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد به نتعبد يا ربي صل عليه بالطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه والطير ناح وهو النبي والماهي قلبي محمد الوجه كالمصباح محمد ما
فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم جنة مشقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم بجنة وشقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم جد سلي وبالوصال تكرما فسر السرور إلى فؤادي وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, setuju para sesepuh bini sepuh kasepuhan aji sepuh, keluarga besar Yayasan Subulus Salam Nusantara, ingkang boten waget kaula sebataken setunggal bapa setunggal asmanipun ingkang pantes pinundi saha ingkang dados kiblating panembah
para bapak ibu, wali santri, juga jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wabil khusus para santri Zaid bin Sabit yang senantiasa semoga selalu menjadi santri dunia dan akhirat, bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, Sayyidul Ayam. Ayam di sini bukan ayam geprek mantul atau ayam ingkung. Ayam adalah jamak dari yaumun. Hari Jumat adalah hari yang terbaik dari hari-hari yang ada. Kemudian kita dikumpulkan pada tempat yang terbaik, yaitu taman-taman surga. Dan lebih spesial lagi, kita dijumpakan pada sebuah masa, pada sebuah bulan yang pasti bukan bulan madu, karena santrinya cilik-cilik. Bulan Maulud, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rabiul Awal. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah. Semoga selama hidup kita di dunia ini kita selalu dijumpakan dengan 12 Rabiul Awal. Dengan ini semoga menjadi saksi besok di akhirat bahwa kita para pecinta Nabi, kita ikut kepada ajaran-ajaran Nabi, mati urip melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan pada diri saya pribadi, syukron, sapa wong ingkang mudawamah istiqomah nelesi lambene, membasahi hati dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, besok di akhirat pasti mendapatkan syafaat. Ungkapan kalimatnya adalah pasti, karena ini janji Kanjeng Nabi. Dan siapa yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad besok di akhirat, itu adalah tanda-tanda orang yang pasti mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Rahmat. Ini mumpung Maulid Nabi, ini semoga saja grup perbananya sudah siap. Kita banyak-banyak saja bersolawat, karena baru kali ini saya merasakan diiring oleh grup perbana. Namanya apa mas? Maju mundur. Hubun Nabi. Kita sama-sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bersolawat tibun Nabi nggih, insyaallah pada hafal. Diiringi bisa ya Mas ya. Tibun Nabi. Allahumma sallim Musta'id. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kerikil adalah sesuatu yang tak bernilai, tak bermanfaat, bahkan dibuang. Tapi pada suatu hari kerikil itu berada di atas meja makan. Ia bersama dengan menu-menu yang siap santap. Mengapa kerikil yang tak bernilai, tak bermanfaat berada di meja makan membersamai menu-menu yang dihidangkan? Karena kerikil tersebut ada bersama dengan nasi. Begitupun juga las, beras yang tidak jadi itu loh. Padahal ibu-ibu, kalau orang ibu-ibu Jawa dulu kan nginteri dulu ya, diinteri, dipilih, esek. Sudah dipastikan sudah tidak ada las, tidak ada kerikil, kemudian dicuci, dipususi istilahnya, dicuci, dimasukkan ke ya rice cooker atau apa istilahnya. Ternyata masih ada lasnya. Dan ia ditunggu-tunggu. Yang ditunggu bukan lasnya, tapi nasinya yang mengeluarkan aroma, yang terlihat ada asap kemepul. Mungkin gambarannya kita seperti itu Bapak Ibu. Kita ini manusia, orang yang tak bernilai, orang yang banyak dosa, orang yang tak pantas masuk surga. Tapi kita sadar bahwa diri ini tidak kuat untuk menerima siksa neraka. Kita ingin bersama dengan orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersama-sama dengan beliaunya meskipun kita tak pernah jumpa dengannya. Kita ingin. Gak apa-apa kita menjadi kerikil, menjadi las, tapi kita bersama dan ketika nanti kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang mendapatkan syafaat, orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bersama bisa jumpa dengan Nabi? Padahal kita kita bukan anak menteri, apalagi wakil menteri, kan sudah ditangkap KPK yang satu. Kita bukan anak kiai, bukan juga anaknya Pak Bupati dari Pati, bukan. Tapi kita santri. Bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Pada suatu hari ada seorang sahabat yang kelihatan termenung dia. Sahabat ini dulunya budak dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang budak ini sukanya berada di pojok sebelah kanan Masjid Nabawi. Dulu belum direhab. Alasnya masih pelepah kurma. Masih berupa kerikil-kerikil, belum dikeramik. Tapi awan kesedihan tak bisa ditutupi oleh seorang sahabat. Ta'al ya habibi. Kemari kau. Mengapa kau bersedih? Apakah ada yang sakit? Apakah ada kekurangan? Bilang kepadaku. Meskipun aku tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, akan kudoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis sahabat ini. Didoakan oleh Rasulullah. Padahal dia sadar diri saya seorang budak tak bernilai, tak berharga. Karena dia didahului oleh Rasulullah untuk menyampaikan apa yang membuatnya gundah gulana, sedih. Ya Rasulullah, kalau di dunia ini hamba bisa selalu bersama dengan engkau dalam satu masjid. Kalau di dunia ini hamba bisa selalu bersama engkau untuk jihad fisabilillah. Di mana ada engkau ya Rasul, pasti di situ saya usahakan ada aku. Ya Rasulullah, hamba sudah terbiasa untuk hidup miskin. Hamba sudah terbiasa untuk tidak memiliki kasih sayang dari orang tua. Hamba sudah terbiasa hidup menderita, sudah biasa. Tapi hamba takut ya Rasulullah. Takut kalau nanti di akhirat hamba tidak lagi bisa menatap wajah Kanjeng Nabi. Ketika nanti di akhirat hamba tidak lagi bisa mencium tangan Kanjeng Nabi. Nanti di akhirat hamba tidak mendapatkan tempat duduk untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi. Itu yang kami takutkan. Itu yang hamba sedihkan. Karena hamba mengakui banyak dosa. Tentunya nanti di akhirat orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang mulia, orang-orang yang ahli sedekah ada selalu di samping Kanjeng Nabi. Bagaimana dengan hamba? Wahai saudaraku, Rasulullah membesarkan hatinya. Kemudian ada sebuah hadis yang berbunyi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok di akhirat manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicinta. Bapak Ibu, para santri yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mencintai Nabi, kata Nabi, kita akan berjumpa dengannya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Nabi, maka apapun persoalan akan selesai. Karena jaminan Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini yang membahagiakan kita. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita dengan syarat kita mencintai Nabi, kita mengikuti Nabi, mati urip nderek Kanjeng Nabi, kita akan berjumpa dengan Nabi. Dan lebih membahagiakan lagi, Allah di dalam kitab sucinya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa, saqa yasiqu. Itu kalau ada yang memaknainya itu adalah digiring menuju ke surga. Orang-orang yang bertakwa itu.
Tapi dalam pemahaman saya, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang paling sederhana. Bahasa Indonesia itu, bahasa Melayu itu bahasa yang paling sederhana. Makanya dijadikan sebagai bahasa nasional. Sederhana itu kan mudah diterima. Bahasa Indonesia, Pak Kiai duduk, santri duduk, Bapak Ibu duduk. Coba kalau bahasa Jawa, ada tahapan, ada beda-beda. Pak Kiai lenggah, Bapak Ibu jongkrok, boten banyak. Pak Kiai dahar, santri ngokop, badok, nguntal, astagfirullah. Ini loh. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa sederhana. Ada sebuah ungkapan, kalau untuk mengetahui suatu peradaban suatu bangsa, maka lihatlah bagaimana bahasanya. Tapi ada ungkapan lain yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kondisi yang akan terjadi suatu bangsa, maka lihatlah bagaimana pajaknya. Yang mengatakan ini Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Jadi kalau penarikan pajak, iya wajib pajak, tapi kalau berlebihan maka tunggulah, itu adalah ambang dari sebuah kehancuran. Yang bilang Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dan sejarawan muslim. Kembali kepada tadi, wasiko ini kalau dimaknai bukan digiring. Maaf, digiring itu rasanya kalau bahasa Indonesia itu kayak bebek gitu. Punti mbah giring bebek gitu. Masa uang kok giring, digiring. Terus ada maling kecekel digiring gini polsek. Ada pemuda-pemudi berzina langsung digiring nek gini balai desa. Bukan digiring, diiring. Maka orang-orang yang ahli takwa akan diiring menuju ke surga. Diiring kan seperti pengantin, terus diiringi rebana, kan gitu. Zumaro ini apa? Bersama-sama. Nih, rombongan. Kalau sudah termasuk rombongan, nggak peduli iku bocah cilik mlebu, iku wong tua mlebu, iki kurang apa persyaratannya, wes dalam satu rombongan mlebu, iki durung mangan mlebu, iki gak duwe dhuwit mlebu, wong dalam satu rombongan. Andaikan ini cuma sebagai sebuah perumpamaan saja. Andaikan ada Pak Bupati, ada Pak Presiden, Pak Prabowo rawuh di tempat ini, otomatis kan ajudan, Kapolri, Polres, Polda dan lain sebagainya, pastikan semuanya berjaga-jaga di sini. Rombongan, tapi ketika ada beberapa orang wali santri, dilalah nggak tahu kalau masuk ke rombongan tadi itu, wong sama-sama tujuannya mau ke pondok ini. Ketika bersama di belakangnya rombongan, di situ ada Pak Prabowo, kira-kira semua TNI dan gini semua tidak? Kepada Pak Prabowo tok apa rombongan? Rombongan semuanya gini, padahal jenengan batin, wih aku dihormati rek, untuk berkawe. Kuwi lho maksudnya. Misalkan dalam rombongan ini Ustadz Yasir Arafat kan punya biro umroh. Kalau sudah satu rombongan dan beliaunya sebagai pimpinan, dilalah ono jamaah satu syarat yang belum terkumpul atau tertinggal. Tapi karena punya ketua rombongan yang gemati,
yang baik hati. Apapun langsung udah biar saya yang menjadi jaminan. Saya kafilnya nih. Karena ini rombongan saya, tanggung jawab saya. Bapak Ibu. Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi sudah bersabda bahwa orang itu akan dicintai, orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kemudian kita nanti akan bersama-sama masuk surga, bukan sendiri-sendiri. Zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Tatkala rombongan itu datang, enggak ditanyai. Langsung dibuka itu pintunya, mek gedek wa futihat abwabuha. Ini bayangan saya itu begini. Jenengan ketua rombongan jenengan, orang yang terkenal, orang yang dikenali oleh para penjaga-penjaga imigrasi di bandara. Yang pengawas di situ juga kenal dengan pimpinan jenengan. Bendera rombongan itu juga kenal. Kira-kira satu-satu itu tas koperin jenengan diteliti ngoten? Mboten. Itu rombongan siapa itu? Itu rombongan Zaid bin Sabit, ahbabun Nabi, para pecinta Nabi. Wes, los, masuk. Padahal sak koper emang ya ono isine trasi. Gombal mukiyo. Sarung rominggu gung dikumbah. Halo? Los, masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini anugerah. Anugerah yang besar bagi para pecinta Nabi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita mencintai Nabi? Apakah seperti yang di negeri Konoha sana itu? Sewa sonhorek. Halo? Sewa sonhorek. Kemudian, tempatnya sangat luas. Nek wis ana sonhorek ana biduane ora? Pertama-tama solawatan kok jam 10 jam 11 begini dangdutan apa ora? Langsung lanang wedok ada kumpul. Ngapunten lah. Jangan mengatasnamakan cinta Nabi, tapi malah di situ ada pelanggaran syariat Nabi. Mencintai Nabi itu simple, tidak memberatkan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang mengucapkan satu sholawat kepadaku, Allah akan membalas 10 kebaikan. Bapak Ibu, jenengan sholawat, maca sholawat gitu. Iku modal napa toh? Halo? Harus pakai bedak yang begitu mahal? Bapak-bapak harus memiliki Avanza baru? Ibu-ibu harus dalam keadaan suci, bapak-bapak harus dalam keadaan suci juga? Enggak. Satu niat, satu tekad dilandasi cinta kepada baginda Nabi. Begitu mudahnya. Islam itu memudahkan, jangan seperti zaman sekarang. Kalau nggak bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Islam itu memudahkan sesuatu yang sulit, jangan terlalu dipersulit. Bapak Ibu, di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Maka ingatkanlah umat manusia itu terhadap hari-harinya Allah. Dalam salah satu tafsir disebutkan, ma makna bi ayyamillah bi fadailihi wa bi ni'amihi. Dengan ingatkanlah manusia itu dengan anugerah-anugerah Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Dan salah satu kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini fadzakirhum, ingatkanlah. Kenapa perlu diingatkan? Karena kita punya ingatan. Kenapa punya ingatan? Biasanya yang punya ingatan lupa ingatan, bahkan hilang
Makanya fadzakir, ingatkanlah. Yang menjadi persoalan sejatinya bagi saya adalah bukan peringatan Maulud Nabi itu bid'ah, itu tidak, itu boleh, itu tidak, bukan. Tapi adalah cara memperingatinya itu. Kalau seperti ini misalkan, anak-anak berlatih diri untuk percaya diri, tampil di depan. Saat ini menjadi penabuh gendang, suatu saat dia akan memegang ini mic. Sama para santri, saya dulu itu loh bagian kayak gitu. Utang-utang gede, kotang, dulu saya kayak gitu. Tapi sekarang saya pegang mic nih. Sopo sing awe wani protes aku. Tapi saya dulu seperti itu. Kemudian kita menunjukkan cinta kepada Nabi. Kita memperbanyak sholawat, tidak ada kemaksiatan di sini. Semuanya adalah majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Ini yang dicinta oleh Nabi. Aula bi yaumal qiyamah man aktsara alayya sholatan. Rasulullah bersabda, siapakah orang yang paling dekat kedudukannya besok di akhirat? Bukan yang kaya raya, bukan yang memakai jam tangan 11M. Maka saya tadi mau pakai jam tangan, tapi saya takut nanti malah menyebabkan gimana gitu. Karena jam tangan saya kan harganya dikirain 10M gitu loh. 11M atau 10M? 11M. Ya Allah. Upama Bu, saem tok lho Bu, 1000 yuta terus jenengan tumbaske dawetno kaya apa jan. Iki 11M. Kayak ngene tok ya. Kembali kepada tadi. Artinya yang paling dekat kedudukannya dengan Kanjeng Nabi besok di akhirat adalah siapa yang paling banyak membacakan salawat. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak meninggalkan sholat, kita meninggalkan sedekah, kita meninggal yang lainnya. Yuk kita fokus kepada sholawat saja. Tidak. Ini adalah satu ajaran yang sangat simpel, yang paling ringan ini adalah. Artinya bagi saya, bakhil wong umat Muhammad apabila dia tidak mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, karena tidak ada modal untuk itu melakukan itu. Padahal tadi disebutkan oleh ini vokalis kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Loh. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihim wasallimu taslima. Maka mengucapkanlah salawat. Tapi nuhun sewu, ini batas minimal. Paling terkecil. Kalau tujuan kita mulid Nabi adalah untuk mengikuti akhlak Nabi, innama buistum liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya Rasulullah itu sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka selain kita memperbanyak baca sholat di bulan Maulud ini, ada hal-hal yang perlu kita jaga. Apa itu akhlak? Asyarafu la bin nasabi walakin bil akhlaki. Kemuliaan itu bukan disebabkan karena nasab. Halo? Yang lagi berebut-rebut nasab. Tapi lihat, maaf, Abu Lahab itu keluarganya Nabi toh? Jenggotan buatan Abu Lahab. Kok nggih jenengan pun kenal toh? Abu Lahab, pamane Kanjeng Nabi. Teknokrat, birokrat, kaya raya. Istrinya tercantik primadona pada saat itu disebut dengan Ummu Jamil. Tapi lihatlah, kemewahan, kekuasaan tidak menjamin dirinya menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Bahkan dirinya ini menjadi simbol kebejatan manusia dan menjadi tempatnya tiada lain di neraka jahanam.
Abu Lahab. Kembali, yang menyebabkan kita mulia bukan karena kita nasab keturunan, bukan. Karena akhlak kita. Biarlah mereka berebutan nasab, yuk mari kita rebut nasib kita loh. Nasib kita nih akhirat. Kira-kira untuk syafaat mari Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, orang yang menjadi inti pengen neraka itu Abu Lahab. Ini dalam hadis sahih. Tapi setiap Senin dia mendapatkan diskon siksa. Setiap Senin. Siapa dia? Abu Lahab. Mengapa dia mendapatkan diskon setiap Senin? Satu, gara-gara dia punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah budak perempuan diminta untuk menemani Sayyidatina Aminah, ibunya Kanjeng Nabi. Pada saat itu hamil tua akan melahirkan. Suwaibah, kamu pergi ke rumahnya Aminah, temani dia. Apa yang dibutuhkan bantu. Kamu tinggalkan pekerjaan kebun rumah, udah tinggalkan sana. Jangan pulang, pokoknya kamu di situ sampai ia melahirkan. Kalau sudah melahirkan kabari aku, engkau tak kei hadiah. Budak diberi harapan untuk diberi hadiah. Sewenang tenan. Suatu hari sudah melahirkan, singkat cerita, langsung Suwaibah pelayu nek gone Abu Lahab. Sayyidi. Ndoro. Aminah kot waladat. Pun babaran. Abu Lahab, lanang itu, walad aubin, cewek, laki atau perempuan? Walad ya sayyidi, laki. Seneng laki-laki. Pada saat itu laki-laki itu adalah sebuah pokoknya keutamaan. Iso perang, iso golek duit, gitu. Lah dhisik kok wong wedok kok gak kok gak disenengi. Enggak tahu dulu Bu, mungkin ya mek nggo ngentekno beras entok paling. Enggak tahu Bu saya Bu, mungkin ngono. Mulane dipendem urip-urip barang kuwi ya ngono kuwi ya. Langsung merdeka. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Abu Lahab yang benar-benar memang patut untuk neraka, gara-gara bahagia, seneng mendapatkan rahmat Allah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang selalu beriman, yang selalu suka cita dengan maulidin Nabi, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariah Nabi, maka kita berhak untuk berada di Firdausnya bersama Kanjeng Nabi. Kita bersama-sama dengan di telaga Kausarnya bersama dengan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawatan Bu nggih? Nggih, sholawatan. Apa Mas iki Mas? Bojo galak. Padang bulan. Padang bulan nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan
rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore rene tak critani kanggo sebo mengko sore rene tak critani kanggo sebo mengko sore Allahumma shalli wa sallim ala salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lamun wong tuwa salah didik alamat bakal getun burine wong tuwa loro ngadep ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi zaman kepungkur zaman tuntutan esok rame-rame luru ramalan zaman kepungkur zaman tuntutan esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bareng diputer metu wong edan bareng diputer metu wong edan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain kita memperbanyak sholawat, kita mencoba untuk mengikuti akhlak beliau. Dan satu lagi yang menjadi tirakat kita sebagai orang tua dan santri untuk mengikuti ittiba Nabi adalah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Senin dan Kamis itu berpuasa, padahal tak punya dosa, pasti masuk surga, mulia, nggak punya cacat, tapi beliau berpuasa Senin Kamis. Pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya dengan kita?
Rasulullah puasa Senin, beliau menyampaikan karena itu adalah hari kelahiranku. Dan kita sebagai pecinta Nabi, Bapak Ibu, andaikan kita ingin, kita semuanya pengen anak kita menjadi anak yang soleh solehah, sukses dunia dan akhirat, perlu kita dorong dengan sebuah doa. Perlu kita dorong dengan tirakat. Tirakat itu adalah ibaratnya wong Jawa dhisik mujahadai wong tua terhadap anaknya yang sedang mondok, yaitu dengan puasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah paling langkah yang paling mudah kita untuk menjalankan kebaikan. Itu puasa. Kalau panjenengan Bapak Ibu puasa Senin Kemis atau Senin, tentunya sudah niat sebelum tidur, Pak besok puasa Pak ya, besok Senin ta puasa. Niat saja bagi seorang mukmin itu sudah dicatat. Meskipun buktinya, kenyataannya yang puasa cuma ibu tok. Bapak-bapak sahur ikut jam 10 ngopi, tapi pasti dicatat gitu. Di samping itu ibu-ibu pasti bangun jam 3. Ngapain? Kamar mandi tidur lagi? Enggak, besok puasa. Sebelum nyetet ke kompor cetet, tidak nyetet ke hati, cetet, dibuka, wudhu, sholat. Gara-gara apa kok bisa wudhu, bisa sholat sebelum jam 4 atau jam 3? Karena puasa. Di situ mendapatkan berkah. Berkah apa? Berkah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bikuriha. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada umatku di pagi harinya. Sudah mendapatkan limpahan berkah dari Allah. Sudah mendapatkan waktu yang mustajabah di sepertiga akhir malam. Dan sholat tahajud adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah. Dan salah satu cara bila kita dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, sholat tahajud. Bagaimana kita bisa sholat tahajud? Karena kita bangun. Mengapa kita bangun? Karena puasa. Oleh karena itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aisyah, ya Aisyah tu dawami qur'aba bil jannati. Ada sebuah pertanyaan, mengapa hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, bukan Abu Hurairah, bukan Fatimah, putrinya sendiri. Diriwayatkan oleh seorang ibu atau istri yang namanya Aisyah. Ini menunjukkan apa? Yang menjadi pilar keluarga, sakinah mawaddah warahmah, itu adalah ibu. Berarti ibu yang paling banyak tirakate untuk anak. Dengan apa? Puasa ibu. Nek bapak-bapak kan ya kerja Pak nggih. Rekoso lho Pak nggih, kerja iku nek nggone omah. Gak kuat. Aku gak kuat kok. Wis pokoke Bu wis Senin Kemis Bu, poso terus ora apa-apa. Setiap Senin pokoke setiap 1 hari wis 10 yuta, wis gak apa-apa Bu. Ridho aku ya ngono. Jenengan nggih ngoten Pak, kok bojone sampean do poso kabeh. Nek perlu malah setiap hari poso terus 10 yuta bangkrut. Tapi bukan karena itunya. Karena apa tadi? Ittibaun Nabi. Dawami qur'aba bil jannati. Ojo bosan sira ngetuk pintu swarga. Qalat Aisyah, bimadza ya Rasulullah? Dengan apa kami mengetuk pintu surga? Surga ada di akhirat sedangkan aku ada di dunia. Bil ju'i. Dengan lapar. Lapar ai bisaum. Dengan poso, puasa. Oleh karena itu mengingatkan pada diri saya pribadi, Bapak Ibu dan saya khususnya, bila anak-anak kita ingin dibukakan hatinya, mudah menerima pelajaran, gampang ngapalke, nih terima, gampang ngapalke, dorong dengan doa. Pintu ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kemarin saya jenguk anak saya nangis pengen pulang. Saya pasrahkan, saya titipkan kepada Engkau ya Allah. Ini di keheningan malam, kucurahkan air mataku kepadamu. Sudah tidak ada lagi karena SPP belum saya bayar. Tapi jangan sampai anak saya pulang. Terus piye? Titipkan kepada Allah lewat doa-doa di keheningan malam dan puasa panjenengan. Senin ke Kemis. Itulah Bapak Ibu di antara hal yang dapat kita lakukan
sebagai orang tua dan sebagai santri bentuk ittiba'un Nabi. Kita nderek Kanjeng Nabi, mati urip nderek Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau engkau itu mengaku bahwa engkau cinta pada Allah, kata Rasulullah begini, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Melu aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kowe nek melu aku Kanjeng Nabi, Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Ya Allah. Dan cara melu Kanjeng Nabi sangat simpel. Lakukan perintahnya sesuai kemampuan, jauhi larangannya tanpa pilah-pilih. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya serahkan untuk kelanjutannya karena tadi katanya ada doa-doa yang sebelumnya diiringi dengan yang ada asrokolan nggih, mahalul qiyam. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Ananda. Mahalul qiyam. Bagi para jemaah silakan bisa ikut berdiri dan ikut berdoa bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu badihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, fatrabu ya lal mathani, fazarul yumni gharat, wastadi'u bijamalin, faqafil husni tafarrat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, walana al-bushra bisa'di mustamirin laysa yanfad,
لي مرحبا مرحبا كيبين سعد ونور شد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد الله مرحبا 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 نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan daimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik ya Allah ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbak. Allahumma aghnina bil ilmi ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami, keluarga kami, zuriyah kami, santri-santriwati kami ya Allah, muliakanlah dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Wa zayyinna bil hilmi ya Allah, hiasilah kehidupan kami, keluarga kami dengan sifat kearifan dan kebijaksanaan. Wa jammilna bil afiyah ya Allah,
indahkanlah fisik kami, badan kami dengan kesehatan yang dapat kami gunakan untuk mensyukuri segala kenikmatan-Mu, yang dapat kami gunakan untuk menjaga ibadah kami dan meningkatkan ubudiyah dan takarub kami kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon mudahkanlah bagi kami di sisa umur kami hidup di dunia ini, kami gunakan untuk selalu berzikir kepadamu, untuk menikmati tahajud kami di keheningan malam, sehingga kami bisa merasakan manisnya, lezatnya ketika berhadapan denganmu, bermunajat kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Rabbi, kami mohon jadikanlah putra putri yang ada di sini, yang sedang mondok di sini, menjadi putra-putri anak kami yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kelak mereka yang akan menggandeng tangan kedua orang tuanya berada di surga. Ya Allah, jadikanlah mereka kami sebagai anak yang menyebabkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Husnul khatimah, andaikan ya Allah suatu hari nanti kedua orang tua kami atau salah satu dari mereka harus kembali kepadamu dimanapun kami berada, sesibuk apapun, sejauh apapun, tatkala mereka membutuhkan kami, rindu kami sedang sakit misalnya, dan lebih-lebih sedang sakratul maut di akhir kehidupannya, ya Allah mudahkanlah kaki ini berada di sampingnya. Kami ingin membaca Al-Quran, kami ingin berzikir, dan puncaknya Rabbi izinkan kami ya Allah, anak-anaknya yang menuntun mereka, yang mentalkin mereka untuk mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Rabbi, kami mohon jadikanlah kami menjadi anak yang menyebabkan kedua orang tua kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, di hari yang mulia ini, memperingati maulidin Nabi, orang yang paling Engkau cintai, kami mohon ya Allah, semoga putra-putri kami, anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, memiliki doa-doa yang sama sebagaimana yang kami panjatkan saat ini kepadamu. Biarkanlah anak kami yang menuntun kami, yang mentalkin kami untuk mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-afwu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.